مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga dapat kita jalankan di dalam ibadah dan taatnya. Sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita syukuri di dalam menuntut ilmu, berzikrullah, bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, membahas daripada kitab Nashahul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani dari Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam pasal yang 5 perkara daripada hikmah-hikmah para salihin, para aulia, kata-kata mutiara Al-Imam Ibrahim Al-Khawas dari muridnya Abdullah Al-Antaqi, makalah yang ke-14. Dia berkata, khamsun hunna min dawa'il qalbi. 5 perkara ini obatnya hati. Hati kita berpenyakit. Penyakit hati riya, penyakit hati hasud, penyakit hati takabur, ujub, ghil, dendam, benci, ya, itu semuanya penyakit-penyakit hati. Ada obatnya. Di antaranya 5 saja, tapi kata beliau masih banyak lagi, tapi hampir sama dengan 5 ini. Dari kata-kata Imam Al-Khalil Ibrahim Al-Khawas, ya. 5 daripada obatnya hati. Apabila hatinya sudah sakit, kalla bal ranna ala qalbihi ma kanu yaksibun. Ya. Bahkan sudah gelap hatinya. Tumpukan-tumpukan titik-titik tinta hitam di hati, ran. Karena dosa, karena maksiat, bertumpuk hatinya gelap, hatinya keras, hatinya beku. Ya. Fi qulubihim maradun. Ha? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka di hatinya sudah banyak penyakit-penyakit, Allah tambahin lagi penyakit-penyakit. Enggak mau diobatin, enggak mau diperiksa hatinya dari penyakit-penyakit yang buruk, yang tercela. Nah, kalau sudah begitu, ambil ini obat hati, kata beliau, dari perkataan hikmahnya Sayyidul Jalil Ibrahim Al-Khawas yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tibyannya. Walaupun 5 itu tidak cukup, banyak lagi daripada ulama-ulama yang menambahkan obat-obat hati itu lebih dari 5. Walaupun masing sebagiannya ada di dalam 5 perkara. Pertama, mujalatus shalihin. Alhamdulillah, kita duduk bersama orang-orang soleh, orang-orang yang berzikir. Ini ibu-ibu solehah semuanya. Ya, bapak-bapak salihin. Kenapa? Dia habis ngaji, dia habis sembahyang, dia habis baca Quran, diduduk bersama-sama di dalam majlis ilmu, raudhah min riyadil jannah. Coba kita duduk sama orang yang nyeritain orang. Waduh, jangan deh. Rame banget, ketawa, celak, ya, ngungkapin aibnya, nanya lagi, dikorek-korek. Ya, jangan deh tuh, bangun dari situ deh. Ya, Bu. Kita mujalatus shalihin. Mudah-mudahan kita orang yang soleh dan solehah. Karena pertama-tama baca wirid, baca zikir, baca hadis, baca selawat tadi, baca doa-doa Habib Rahman. Nah, ini semuanya tanda-tanda majlisnya majlis seorang soleh. Ahlul khair, orang-orang yang baik saja. Enggak mau kita berbuat jahat di sini. Enggak ada niat-niat berbuat maksiat di sini. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ai hudur majalisil wa'ad. Mujalatus shalihin yang dimakna sering duduk-duduk bersama orang soleh, hadir majlis ilmunya, hadir majlis ceramahnya, hadir majlis daripada mau'idhahnya, dengar berita-berita, hikayat-hikayat orang soleh, cerita-cerita para tabi'in, para sahabat, para orang-orang aik. Wa yadkhul fi dzalika as-samad wal uzla 'anil khaidin fil batil. Termasuk kita enggak mau duduk, bahkan kita diam, bahkan kita bangun kalau itu omongan-omongannya omongan yang buruk, majlis yang majlis yang jahat, ya, obrolan-obrolan yang tidak baik, ya, ngobrol porno ngomongnya, ngomong
porno nggak bagus, ya. Omongan-omongan jelek, ya. Nah ini semuanya kita bangun dari tempat situ. Kita uzlah, kita menyendiri, atau kita diam. Ya, kalau kita nggak ridho, kita bangun dari tempat tersebut. Karena mujalasatu ahli su, duduknya bersama orang-orang yang jahat. Itu obat hati yang pertama. Sering-sering duduk bersama orang yang soleh, di majelis ilmunya, di majelis zikirnya, di tempat-tempat dia berpidato. Yang kedua, wa qiraatul Quran, banyakin baca Quran. Rumahnya Qur'ani, rumahnya zikrullah, rumahnya salat sunnah. Itu mengobati hati kita. Pas kita baca Quran, tenang hati kita. Ha? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita gundah, kita sifat-sifat ada yang rasa takut dan lain-lain, hati kita ambil Quran, kita baca Quran. Tenang langsung. Subhanallah, tenang hati kita, hilang pikiran kita. Baca selembar, 2 lembar, hilang qiraatul Quran di rumah. Apalagi bitadabbur fil ma'aniha. Dia memahami arti-artinya, dipahamin. Satu, lihat sebelah kanannya ada tafsirnya, dia baca tafsirnya. Baca lagi beberapa 5 ayat, lihat tafsirnya. Kalau ada yang sulit daripada artinya, lihat tafsirnya. Oh, artinya begini, pahamin, tadabburin daripada baca Al-Qur'an. Yang ketiga, ikhla'ul batni, banyak puasa. Memang susah ini semua ini. Kosongin perut. Ya, daripada yang haram pertama-tama. Ya, makannya yang masuk yang sedikitin makanan, puasain, ya, laperin. Ini yang susah kita nih. Makan yang sedikit dari yang halal, ya. Karena makanan yang halal itu induk dari segala-gala badan kita. Idza akalal halal ata'at jawarihuh sya'a am aba. Alima aw lam ya'lam. Kalau dia masuk makanan yang halal, mau enggak mau dia taat badannya semuanya. Anggotanya taat. Dia mau enggak mau. Dia tahu ataupun enggak tahu. Tapi kalau makanan yang haram, wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Kalau dia makan yang haram, langsung otomatis kita bilang anggotanya maksiat, mau nggak mau. Dia tahu ataupun tidak tahu, itu duitnya dari yang haram. Maka dikurangin, jangan terlalu banyak makan walaupun minal halal, dari yang halal. Untuk apa itu? Untuk mengobati hati. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu khisalin turisul gaswah." 3 perkara katanya mewariskan beku hati kita. Pertama-tama hubbut ta'am. Kita ni sekarang. Beku hati kita. Beku hati kita katanya jumudul ain. Susah nangis. Kering air mata. Enggak tega sama orang. Enggak ada kesiannya sama saudara, sama orang fakir. Enggak ada pedulinya kepada orang yang susah. Itu udah gaswatul qalb. Enggak dengar ayat Allah, enggak dengar nasihat Rasulullah. Ya. Enggak mau duduk di tempat-tempat yang baik, udah gaswah. Udah keras hatinya, udah beku hatinya. Enggak mau beramal soleh. Ya Allah, maunya amalnya maksiat terus. Itu tanda-tanda gaswatul qalb. Nah, 3 perkara ini mewariskan gaswatul qalb. Wa anna ab'adan nasi 'inda rabbin nasi al-qalbul gasi. Kata Imam Ibn Ruslan, yang paling jauh dari Allah ya adalah orang yang mempunyai hati yang beku. Ya Allah. Hubbut ta'am, demen warna-warni makanan. Kita ini sekarang demen macam-macam makanan. Enggak makanan, enggak cukup minuman. Enggak cukup minuman, kue-kuean. Enggak minum kue-kuean, buah-buahan. Makan restoran sono, makan restoran sini. Makan restoran sono, makan restoran sini. Oh ilaha illallah. Laku restoran jadinya. Hubbun naum. Yang kedua, cinta tidur. Maunya tidur aja. Semakan rebahan tidur. Enggak zikir, enggak sholat dulu, enggak syukur dengan nikmat tersebut. Enggak dia baca alhamdulillah, dia enggak sholat.
La haula wala quwwata. Giliran habis makan tinggalan sholat. Yang ketiga wahubbur rahah. Maunya senang aja, maunya istirahat aja, maunya blonjor aja, maunya santai, maunya rehat aja. Nah, ini semuanya bisa mengkeraskan hati kita, beku hati kita. Itu mujalatus shalihin. Pertama-tama obat hati, obat penyakit hati adalah duduk bersama orang-orang banyakin baca Al-Qur'an, kosongin perut. Kosongin artinya sedikitin makanan, jangan apalagi dari yang haram. Ya, yang halal aja suruh sedikit. Karena makan yang halal itu induknya dari segala-galanya tadi. Menjadi taat anggota kita, menjadi terang hati kita, menjadi mata kita demen yang khair, telinga kita demen yang baik-baik. Semuanya dari akan makanan yang halal. Yunawwirul qalb, hati kita terang. Hati kita bercahaya, bersinar. Fatanjali mir'atul basirah. Maka terang cermin hati kita. Hati kita ini ada mata, ada cermin. Terang buat nyenter. Hati kita seperti baterai, ya, seperti senter. Kalau dia makanannya halal, dia bagus, makanya senterannya bagus, keras, ya, terang. Min sada'il murith ilil gaswah. Ini obat-obat daripada karatan-karatan hati. Penyakit-penyakit hati yang mewariskan beku hati kita. Apalagi obat dari penyakit hati, qiyamul lail, matradatun lidda. Ya. Bangun malam itu mengusir penyakit hati. Ya Allah. Kenapa bangun malam? Dia berzikir kepada Allah. Dia ingat orang-orang lagi enak tidur, dia bangun ambil wudu. Dia sembahyang, dia beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Dia beristighfar di tengah sahur, di tengah malam sebelum subuh. Dia nangis, dia menyesali, dia meminta ampun, dia meminta hajatnya, dia meminta soalnya, dia minta hidayat, dia minta taufik, dia minta sama Allah. Itu qiyamul lail, isinya salat-salat sunnah. Baca Al-Quran di tengah-tengahnya, banyakin istighfar, banyakin tasbih, banyakin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanal malikul quddus, subhanal malikul ma'bud, dan seterusnya. Itu obat hati. Wa tadarru' inda sabah. Apabila masuk subuh, dia sudah siap-siap tadarru', artinya siap-siap berzikir. Sebelum subuh, sesudah subuh. Istighfar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Begitu juga astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ya, mau berapa aja baca silahkan. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Baca yang banyak sambil tadarru', merengek, mengemis kepada Allah di dalam akhir malam dan setelah subuh, terus berzikir, duduk. Ini obat hati nih. Obat hati. Kita habis tidur lagi. Ya ilaha illallah. Hilang jadinya, enggak ada, ya. Enggak ada tadarru'nya di waktu sabah. Mendekati subuh ada qobliyah, ada doa-doanya, ada zikirnya yang tadi setelah subuh kita baca Yasin, baca Wirdul Latif, ya, sampai kita baca selesai, kita baca misalnya doa-doa yang lain, wirid-wirid harian, wirid selawat, wirid istighfar, sampai isyraq. Isyraq lebih sedikit, sembahyang duha. Kan ada waktu, ada tertib jadinya. Ada tugas, itu namanya kerja sama Allah. Kita kerja manusia ada kan? Pertama-tama rapiin inian, urusan ini, urusan buku, urusan ini. Itu kerja sama manusia, kerja sama Allah begitu. Kita rapiin dari Al-Quran, dari wirid, dari hadis, dari istighfar, dari selawat. Ya. Itu semuanya kita bekerja sama Allah sebentar, nggak lama itu. Kamu manusia berapa jam kita kerja? 8 jam. Kerja sama Allah sebelum subuh, ya 15 menit udah bagus banget. Habis subuh, 15 menit lagi dia ngaji. Kalau paling tinggi 20 menit, 30 menit. Sudah. Cari rezeki deh pelan-pelan. Ya. Nah itu semuanya menghidupkan hati, mengobati hati kita yang keras. 5 perkara. Pertama, duduk bersama orang soleh. Kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, kosongin perut, jangan terlalu
Dia dipenuhi dengan yang haram, naudzubillah. Yang keempat, banyakin qiyamul lail, salat sunnah, tahajud. Yang kelima, tadarru' inda sabah, wiridan sebelum subuh dan sesudah subuh. Ada misalnya kalau kosong kita baca surat Thaha sebelum subuh, banyak faedahnya. Setelah subuh kita baca Yasin, baca Wirdul Latif, baca Ratib Hatta, Ratib Haddad dan lain-lain, banyak ya. Itu semuanya antara sebelum subuh dan sesudah subuh, waktu yang mahal sekali. Waktu mahal yang paling disukai sama ulama, bahkan itu waktu-waktu tempatnya munajat. Turunnya Allah dengan para malaikat-malaikat ke muka bumi. Yanzilu Rabbuna fi kulli lailatin fi thulutsil akhir minal lail. Allah turun rahmatnya, ampunannya, pandangannya bersama para malaikat-malaikatnya ke muka bumi. Ya, setiap malam, bukan semalam doang, setiap malam ditanya hal min sa'il, hal min mustaghfir, hal min taib, hal min talibi hajah. Ada yang mau tobat, ada yang mau istighfar, ada yang meminta, ada yang hajat, minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu tajalliyat, waktu kita bisa berhadapan bermunajat dengan Allah. Nuzulur rahmat, disitulah turun rahmat. Dengan apa? Kathratul istighfar, banyakin beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu cukup, itu aja dua udah cakep. 10 udah males. Kalau pemalas kita 27 ya, kalau 41 ya, 70, oh 100 cakep banget dah ya. Wa dzikrul maut, ingat-ingat kematian, ingat-ingat bersyukur pas bangun kita bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuh ingetin tuh pas ngomong alhamdulillah ini hidup lagi nih sekarang. Kalau enggak semalam udah mati, enggak tahu apa-apaan semalam. Orang geledek enggak denger, hujan aja enggak tahu. Orang tidur kan mati udah. Alhamdulillah hidup lagi. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ingat-ingat kematian. Wa ziyaratul kubur. Cepat-cepat. Kita depan rumah kita kuburnya lanjut, enak banget sekarang. Depan kuburan buka jendela, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal la ilaha illallah. Ziarah kubur, ingetin kuburan, ingetin mereka orang-orang tua kita. Ingatkan akhirat, ingatkan daripada kematian ya. Zakirukumullah akhirah wa yuzahidukum fid dunya. Menjadi zuhud, ingat-ingat kematian. Mu'tabiran bihali sukaniha. Tuh ngambil pelajaran mereka-mereka yang di dalam kubur. Ya Allah, raudhah min riyadil jannah au fa hufrah min hufarin niran. Kalau di orang baik, kuburan dalamnya menjadi raudhah min riyadil jannah, kebun-kebun surga. Kalau orang jahat, naudzubillah min dzalik. Wa musyahadatin man fil naza'. Ya, juga katanya sering-sering melihat orang-orang yang lagi naza', lagi sekarat, itu menakutkan kita. Kasihan sekali dia mau naza' nggak bisa-bisa, nggak mati-mati. Ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun, ada yang 4 tahun. Ya Allah. Nah itu mengingatkan hati kita, menggugah hati kita, melunakkan hati kita, lembut hati kita. Kalau kita begitu bagaimana? Ya Allah, kasihan orang tua kita, kasihan bapak kita, kasihan si fulan, kasihan di harian, bahkan ICU sekian hari, ada yang begini, ya Allah. Nah itu sesuatu yang menggugah kita. Mudah-mudahan ya Allah dihidupkan hati kita, diberikan obat-obat hati, jauhkan dari penyakit-penyakit hati yang keras ya, yang beku, diisi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang baik, amal-amal yang soleh dengan menguatkan iman kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan taat dan ibadah, amin ya rabbal sirri asrarul Fatihah. Tanggal berapa? 20 ya?